Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim. Masih dalam bahasan bab ibadah, yaitu tentang seputar hukum-hukum penyelenggaraan jenazah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita memberikan penjelasan tambahan di dalam 4 tahapan penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Maka di sini ada tahapan yang ditambahkan, yaitu mengiringi jenazah, menggotong dan mengiringi jenazah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jumhur ulama berpendapat bahwasanya membopong jenazah dan mengiringi jenazah, ini merupakan hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang ada pada kaum muslimin keseluruhannya. Namun apabila ada sebagian orang yang melakukannya, maka gugur dari yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan dalil-dalil tentang pensyariatannya. Maka di antara membopong jenazah tersebut atau membawa jenazah tersebut itu adalah pada pundak-pundak kaum lelaki. Tidak disyariatkan membawa jenazah di atas kendaraan, di atas kendaraan, baik itu kendaraan tradisional seperti hewan ataupun mobil. Saat ini di Indonesia itu dikenal dengan mobil ambulans, yaitu pembawa jenazah. Tidak disyariatkan untuk mencukupkan diri membawa jenazah itu dengan kendaraan. Mengapa demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah? Karena sesungguhnya ini kebiasaan dari orang-orang kafir, sementara kita diperintahkan untuk menyelisihi dan berbeda dengan orang kafir. Kemudian yang kedua, bila ini dianggap baik dan lebih baik, maka ini merupakan bentuk kebid'ahan dalam ibadah. Kalau dianggap ini sebagai bentuk ibadah yang memiliki kebaikan, maka ini menjadi sebuah bid'ah dalam ibadah, karena bertentangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membawa jenazah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini akan menghilangkan, berikutnya ini akan menghilangkan yaitu tujuan
yang didapatkan dari membawa jenazah dan mengiringinya, yaitu ya mengingat akhirat. Ya, ingat mati, ingat akhirat, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, alasan berikutnya kenapa ini tidak disyariatkan? Karena ini menjadi sebab semakin sedikitnya orang yang mengiringi jenazah. Ya. Sedikitnya orang yang mengiringi jenazah. Dikarenakan yang mengiringi itu hanya orang yang punya mobil saja atau yang ada mobilnya. Nah, seperti itu. Sehingga sedikit atau yang ada kendaraannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang seperti ini ya, ini merupakan bentuk meninggalkan syariat Islam yang suci ya, yang jauh dari kita katakan seremoni-seremoni di dalam kematian ya. Karena kita dapatkan memang ada orang-orang kafir ya, mereka ya melakukan seremoni-seremoni di dalam acara kematian. Nah, demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya. Namun perlu diketahui ya, hal seperti ini yaitu tidak disyariatkan ya, bahkan bisa berhukum seperti yang sudah kita sebutkan. Nah, ini bila tanpa udzur. Sehingga para ulama fikih mereka menyatakan makruhnya membawa jenazah itu di atas kendaraan ya, bila tanpa ada udzur. Namun apabila ada udzurnya, ada alasannya, seperti contohnya adalah tempat itu jauh ya, yang sulit bagi ya para laki-laki untuk membawa, menggotong jenazah itu di atas pundak mereka, jauh ya, maka ini boleh ya, ini boleh. Namun setidaknya begini ya, kalaupun seandainya karena jauh tempatnya harus dibawa ya dengan kendaraan, maka setidaknya ya tetap diberlakukan ya pembopongan atau membawa jenazah di atas pundak tersebut ya. Apakah contoh ya dari rumah duka menuju masjid tempat sholat. Nah, kalau di sini mungkin dibopong. Nah, begitu ya, dibawa di atas pundak-pundak. Tidak usah dipaksakan naik kendaraan ya, naik ambulan seperti itu. Kenapa? Agar bisa didapatkan sunnahnya, dapatkan sunnahnya. Atau contohnya dari masjid ya menuju mobil ambulan atau mobil yang membawa jenazah tersebut nanti ke pekuburan yang agak jauh. Maka setidaknya mobil tersebut itu diparkirkan itu agak jauh sedikit ya, agak jauh sedikit. Lagi pula contoh ya, apabila ini memang kita katakan tempatnya jauh dan banyaknya orang, maka kita katakan ya supaya ambulan ini ya tidak sulit untuk melewati kendaraan-kendaraan dan kerumunan orang yang begitu banyak, maka setidaknya dia parkirnya itu menghindari parkiran atau kita katakan ya kendaraan-kendaraan yang lainnya. Nah, dari situlah nanti dari masjid kemudian menuju kendaraan pembawa jenazah itu, nah itu dilakukan penggotongan di atas pundak. Nah, seperti itu setidaknya demikian ya. Jadi tidak dihilangkan sama sekali membawa jenazah di atas pundak laki-laki. Nah, demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ya, perlu kita tegaskan kembali ya, dan kita ingatkan bahwa saja mengikuti jenazah ya, mengikuti jenazah itu ada dua kali. Yang pertama adalah mengikuti jenazah ya di rumah duka sampai disolatkan ya, di rumah duka sampai disolatkan. Biasanya disolatkan di masjid karena masjid itu
bisa menghimpun jumlah orang yang banyak, demikian ya. Jadi dari rumah duka ya itu menuju masjid. Nah, ini kan butuh diiringi ketika digotong. Nah, demikian maka ini diikuti ya. Ini yang pertama para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Maka di sini juga berlaku bagi laki dan perempuan. Yaitu mengiringi jenazah ya dari rumah duka menuju masjid, maka ini bisa berlaku bagi laki dan perempuan. Anjurannya berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua para hamba Allah yaitu mengiringi jenazah ya. Mengiringi jenazah itu yang kedua adalah dari tempat disolatkan ya sampai dia dikuburkan ya, sampai dia dikuburkan. Ini dua kali para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dua kali seperti ini ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mengikuti jenazah yaitu ada dua, kita ulangi. Dari rumah duka ya, dari rumah duka menuju tempat sholat yaitu biasanya masjid ya. Kemudian yang kedua adalah ya dari tempat sholat diiringi jenazah tersebut sampai dikuburkan. Dan keduanya ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para hamba Allah, yang afdol tentunya adalah menggabungkan keduanya. Mengiringi jenazah mulai dari rumah duka, kemudian disolatkan sampai dikuburkan. Ini yang paling afdol. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani." Qila, "Ya Rasulullah, wa mal qiratani?" Qala, "Mithlu jabalainil 'azimain." Artinya, kullu qiratin mithlu Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ya menghadiri jenazah ya sampai disolatkan, maksudnya menghadiri jenazah itu dari rumahnya ya, itu sampai disolatkan, maka dia mendapatkan satu qirat. Dan siapa saja yang mengiringi jenazah sampai dikuburkan ya, maka dia mendapatkan 2 qirat dari pahala itu. 2 qirat. Kok 2 qirat? Ya, karena dari rumah kemudian sampai disolatkan sampai dikuburkan. Nah, seperti itu. Ya. Berarti dari sholat, dari tempat sholat sampai dikuburkan itu 1 qirat sendiri. Ya. Karena ini langsung disebutkan 2 qirat. Nah, begitu cara memahaminya. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa mal qiratani?" Apa itu qiratani? 2 qirat tadi. Qala, maka Nabi mengatakan, "Mithlul jabalainil 'azimain." Itu seperti gunung, 2 gunung yang besar, 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan setiap qirat itu seperti gunung Uhud. Nah, gunung Uhud itu Masya Allah ya. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Ya. Kemudian lebarnya 2 kilometer lebih. Ya, 2,5 kilometer. Atau hampir 3 kilometer. Kemudian tingginya itu 2 kilometer. Masya Allah. Panjang 7 kilo. Ya, kurang lebih 7 kilo. Kemudian lebar itu sekitar 3 kiloan. Tinggi itu sekitar 2 kiloan. Masya Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini gunung yang besar para hamba Allah. Gunung yang besar. Nah, orang yang sholat dari dia ngikutin atau menyaksikan atau menghadiri jenazah sampai disolatkan itu dapat 1 qirat.
satu gunung Uhud yang segede itu, ya. Atau ada orang yang nggak bisa berkesempatan kecuali di salah satunya. Seperti tadi ketika sholat, ketika dari rumah sampai disolatkan, ikut di situ, dapat satu qirat. Atau dia dapat peluang yang kedua, karena memang nggak bisa kedua-duanya, ya. Itu dari disolatkan sampai nanti dikuburkan, dapat satu qirat. Yang afdol adalah dua-duanya. Para hamba Allah rahimani, dua-duanya, yaitu ya mulai dari rumah duka sampai disolatkan, kemudian disolatkan sampai dikuburkan. Ini dapat dua-duanya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini dapat 2 qirat. Nah, ini berlaku bagi laki-laki, khusus laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka dilarang bagi dia untuk ngikutin jenazah sampai dikuburkan. Bagi perempuan ya dilarang untuk ngikutin jenazah sampai dikuburkan. Berarti dia dapat peluang kesempatan yang pertama saja untuk dapat 1 qirat, yaitu dari rumah duka sampai disolatkan, dapat 1 qirat saja. Adapun peluang yang kedua ada larangan, ya. Berdasarkan ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan nuhina anittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk ngikutin jenazah-jenazah, maksudnya sampai ke kuburan. Ya, sampai di kuburan. Dan ya namun kami tidak ditegaskan atas hal itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jumhur ulama berpendapat larangan ini hukumnya makruh, bukan haram. Ya. Namun wallahu taala alam, ya. Yang jelas ini dilarang, ya. Ini dilarang, ya. Karena memang Nabi SAW melarangnya. Hukum asal larangan itu tentunya adalah haram. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram, demikian. Ya. Wallahu taala alam, sebaiknya dihindari. Apa sih alasannya? Nah, disinilah kita harus tahu alasannya. Alasannya adalah ya karena wanita itu rapuh, wanita itu terlalu terbawa perasaan, ya. Dan dikhawatirkan ketika ia ngikutin jenazah ini sampai dikuburkan, sementara itu adalah orang yang dia cintai yang mati yang mau dikuburkan tersebut. Wanita itu saja ketika mendengarkan kematian dari orang yang dicintainya ini, apakah itu ayahnya atau ibunya, saudaranya, saudarinya, keluarganya atau siapapun, ya, dia itu mau pingsan, ya, gitu dengar dia, ya, orang yang dicintai ini meninggal dunia, padahal orang yang meninggal dunia ini masih dilihat fisiknya itu masih dilihat, masih potensi dilihat, tapi dia begitu mendengar meninggal dunia, maka terkadang, ya, gemetaran kakinya, ya, berkunang-kunang dia, mau pingsan dia, nah seperti itu, ya. Terkadang dia mau jerit-jerit, kan begitu. Nah ini padahal potensi untuk masih dilihat, ya, fisiknya. Bagaimana lagi ketika dalam proses penguburan yang fisiknya sudah mau dikuburkan, tak akan kelihatan lagi, ya, kecuali kalau dibongkar itu kuburannya. Dan nggak akan terfikir ke sana dia untuk membongkarnya, sehingga ini kesempatan terakhir. Nah ini akan membuat dia semakin rapuh, semakin gamang. Inilah syariat kenapa dilarang perempuan untuk ngikutin jenazah sampai ke kuburan. Jujur saya pernah mendapatkan, ya, seorang perempuan ini putri, yaitu anak perempuan dari yang meninggal dunia. Mulai dari ayahnya meninggal dunia sampai proses itu nangis. Lalu dia memaksakan diri ikut ke pekuburan sambil nangis terseduh-seduh, ya. Dan dia berada di sisi kuburan ketika proses penguburan. Nah, ketika ayahnya mau dimasukkan ke liang lahat itu, liang kubur itu, ya, dia malah mau nyemplung masuk ke dalam. Saking nggak tahannya dia lihat ini bapaknya yang dia cintai, yang selalu sayang sama dia, gitu ya. Dia
mau dikuburkan, nggak nampak lagi fisiknya. Lawang dalam bentuk bungkus, terbungkus kain kafan gitu, ya, seperti pocong begitu. Itu sudah bikin dia nangis-nangis begitu ya. Apalagi begitu mau itu ayahnya mau dikuburkan, udah nanti nggak nampak lagi selamanya, mungkin begitu, ya. Ya kecuali nanti di akhirat, tapi nggak terfikir oleh dia. Lalu begitu ayahnya sudah sampai ke liang kubur, ya, maka dia ya dengan spontan begitu dia ingin masuk ke dalam ikut. Nah, ini bikin geger warga dan masyarakat yang mengiringi jenazah tersebut. Semakin keraslah dia menangis dan menjerit, nah, begitu. Kemudian histeris, ya meraung-raung begitu jadinya. Nah, lihat itu, bikin repot orang. Sudahlah mereka direpotkan dengan apa? Dengan ayahnya, walaupun itu sebuah kewajiban, ya, dan dapat pahala. Kan repot itu menggotong jenazah. Malah mereka harus repot lagi dengan anaknya yang masih hidup, perempuan, ya, yang ikut ke pekuburan. Nah, begitu repotnya. Nah, inilah saya dapatkan, oh ternyata demikianlah. Makanya saya bisa cerita dengan lebih lebih aktual gitu. Realita, sesuai dengan realita saya cerita. Ternyata demikian. Yang mungkin sebelumnya kita hanya menduga-duga saja. Ya. Kenapa sih perempuan itu dilarang? Ya. Nah, kita menduga. Ternyata begitu kita saksikan baru kita, oh nyata ini. Ini nyata, betul nyata. Kenapa kok dilarang? Begitulah perempuan itu rapuhnya. Ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba rahimani warahmatullah. Maka ya, tidak usah pun kita sebutkan contohnya begini, tidak usah kita dengan alasan gitu. Oh, saya kuat Ustadz, ya, saya bisa kok nahan, nah begitu, ya, saya bisa nahan. Nah ini dikhawatirkan memang akan semakin membekas. Nggak bisa dipungkiri perempuan itu memang rapuh dia, terlalu terbawa perasaan, ya. Setidaknya tangisan itu akan semakin keras ketika dilihat orang yang dicintai itu mau hilang dari atas permukaan bumi, nggak akan dilihat sama sekali. Ya. Dia saja ketika mungkin ya yang tegar tadi katanya tegar, begitu dia berada di hadapan orang yang dicintai itu dalam bentuk bungkusan kain kafan, pocong begitu, itu nangis terseduh-seduh. Ya, kadang bisa diam, nanti begitu lihat lagi, teringat lagi, nangis lagi. Itu saja sudah begitu. Yang tegar ini ceritanya. Ya. Apalagi kalau seandainya nanti mau hilang dari permukaan bumi, mau dikuburkan, itu masuk akal dia itu. Bahwasanya ini udah nggak nampak lagi, kan begitu, ya. Semakinlah dia histeris dia, nggak bisa tahan dia. Jujur kita saja yang laki-laki dengar orang nangis begitu, itu kita bisa neteskan air mata. Jujur laki-laki saja, ya. Tambah lagi yang perempuan, nah begitu dia. Yang tadinya mungkin ini tegar ini, tengok ada yang agak rapuh, paling rapuh di situ nangis jerit-jerit, itu bisa nanti ikut-ikutan nangis itu, bikin repot orang di situ. Jadi memang inilah yang membuat ya alasan yang menjadikan dilarangnya perempuan itu ngikutin jenazah ke kuburan. Ya sudah ikutin sajalah apa yang dilarang oleh Nabi SAW, jangan dibuat. Nah seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini kita cukupkan dulu penyampaian materi kita. Ya, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan. Insyaallah taala masih ya membahas tentang ya adab mengiringi jenazah insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Baik ya. Kita buka sesi soal jawab. Nah, silakan barangkali admin yang menaikkan pertanyaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum syar'i jika ada aturan yang sudah disampaikan kepada guru-guru bahwa potongan ketidakhadiran guru karena sakit atau izin di sekolah dengan nominal tertentu walau tidak ada jam ngajar? Karena sudah kebijakan sekolah supaya guru tidak bermudah-mudah tidak hadir. Bagaimana Ustadz? Jadi ada potongan karena ketidakhadiran, karena sakit atau izin di sekolah dengan nominal tertentu walau tidak ada jam ngajar. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika para pengajar atau para pegawai pekerja apapun pekerjaannya asalkan halal tentunya ya, apabila ada alasan syar'i ya, alasan syar'i yang dia tidak bisa hadir bekerja, maka sebaiknya itu tidak dipotong, sebaiknya ya. Seperti contohnya sakit, alasan syar'i, sakit contohnya ya, sakit. Mungkin disebutkan alasan-alasan yang setidaknya ini kalau tidak hadir maka ini tidak ada potongan. Seperti contohnya sakit, dirinya yang sakit ya, dirinya yang sakit ya, atau mungkin anaknya sakit, istrinya sakit, orang tuanya sakit, mungkin sekitar itu saja keluarganya, demikian ya. Maka ini tidaklah diberikan potongan ketidakhadiran. Namun apabila izin ya, izin contohnya karena pernikahan ya, izin karena ada acara pernikahan ya, izin karena contohnya tetangga meninggal dunia ya, izin contohnya ya ada sepupu yang sakit. Nah, ini kan tidak ada kewajiban sebenarnya secara personal ya, secara personal tidak ada kewajiban ya, kecuali hanya sekedar fardu kifayah saja. Tapi kalau contohnya ya anaknya sakit, istrinya sakit, itu kan kewajiban pribadi dia. Orang tuanya sakit, itu bisa jadi pribadi dia. Lebih-lebih itu ada di rumah dia. Nah seperti itu ya. Tapi kalau contohnya yang di luar rumahnya, kalau orang tua di luar rumah gimana Ustaz? Orang tua itu kan bagian dari dia, bahkan harta dia, harta orang tuanya. Ini beda, kan begitu ya. Tapi kalau sekedar paman, bibi yang sakit, kakek, nenek yang sakit ya, kemudian sepupu lagi ya, apalagi sekedar walimahan saja ya, atau tetangga contohnya, yang ini sebenarnya tetangga ada di sekitar situ juga ada. Bisa juga contohnya silahkan bawa ini kendaraan saya untuk bisa ke rumah sakit, nah, nanti saya nyusul contohnya begitu ya. Maka yang seperti ini baru diberlakukan untuk pemotongan. Nah dengan yang wajar, contohnya pemotongan yang wajar ya, sejumlah barangkali waktu ketidakhadiran tersebut ya, tinggal dilihat saja ya berapa gaji dalam sebulan ya, kemudian dibagi hari kerja ya, kemudian dibagi jam kerja, maka berapa setiap jamnya, kemudian berapa pula setiap menitnya, sehingga ketika tidak hadir demikian. Kemudian pastikan itu tidak terlalu besar sehingga tidak mendolimi. Nah seperti itu ya. Nah yang seperti ini insya Allah boleh ya, demikian. Nah kalau untuk yang tadi ketidakhadiran karena hal-hal yang sifatnya penting sekali, maka ya untuk klaimnya ya, untuk mendapatkan izinnya itu ya setidaknya ya harus mendatangkan bukti. Seperti contohnya kalau sendiri sakit, yaitu contohnya ada bukti dari dokter atau rumah sakit ya, atau klinik dan seterusnya, demikian ya. Diri sendiri, istri atau anak atau
orang tua, demikian ya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Insya Allah beberapa hari lagi Ramadan, ada satu ibadah yang saya ingin lakukan, itu memberi makan orang yang berpuasa. Bisakah dengan cara saya memberi beras plus minyak makan dan telur saat mau masuk Ramadan, dengan harapan nantinya berasnya, telurnya dimasak untuk sahur dan buka puasa mereka? Tolong memberikan nasihat kepada saya terkait memberi sedekah, karena kalau dihitung penghasilan pas-pasan, tapi alhamdulillah semua kebutuhan saya terpenuhi. Dan saya masih ada hutang dengan adik yang lumayan banyak, tetapi bayarnya bisa ditunda. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi makan bukaan bagi orang yang berpuasa ini bagus sekali. Ya, bagus sekali. Bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, ya, karena mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'ah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, siapa saja memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan semisal pahala puasanya. Hanya saja tidak mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa sedikit pun, demikian. Ya, ini bagus sekali sebenarnya. Ya. Adapun kalau memberikannya, sebaiknya mungkin diberikan itu ketika berbuka. Makanan yang siap saja yang memang akan disantap ketika berbuka. Tapi kalau contohnya diberikan beras, minyak, telur, maka potensi memang ini akan disantap, yang dijadikan makanan, bukan hanya untuk berbuka. Bisa jadi untuk makan malamnya, atau makan lagi ketika di tengah malamnya, atau juga sama untuk sahur. Kalau itu memang yang dituju, ya nggak masalah, bagus. Demikian, ya. Tapi pastikan, ya dahulukan membayar hutang. Dahulukan membayar hutang. Kalaulah hutangnya banyak, kemudian ini tidak bisa dilakukan dengan sekaligus, maka lakukan dengan cara mencicil. Ya, jatuh temponya berapa, kemudian dicicil dalam setiap waktu, sehingga nanti ketika di jatuh tempo itu sudah terpenuhi. Lalu sisa dari pencicilan tersebut itulah yang diinfakkan. Nah, seperti itu, disedekahkan. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Bismillah, Ustaz, jika ada yang puasa tapi ada niat dia untuk berbuka, apakah batal atau tidak puasanya, Ustaz? Bismillah, setahu saya di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat langsung batal sesuai dengan niatnya. Demikian. Ya. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya, dan seseorang itu sesungguhnya hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi didapatkan itu apa yang diniatkan. Namun pendapat yang kuat, pendapat yang berikutnya yang mengatakan bahwasanya tidak batal kecuali ketika dia berniat kuat ketika itu dan dia sudah melakukan usahanya, namun ternyata tidak jadi, contohnya, atau jadi, maka batal. Tapi kalau seandainya tidak kuatlah niatnya, maka tidaklah dia batal sampai dia mengkonsumsi makanan atau minuman atau melakukan pembatal yang lainnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau contoh, dia di tengah malam dia berniat mau puasa, di malam itu juga dia berniat untuk nanti membatalkannya, contohnya begitu. Lalu ternyata mulai dari setelah subuh sampai dia berbuka di waktu maghrib, tidak ada dia bertekad kuat untuk membatalkannya, maka ini tidak batal sampai dia itu makan, minum atau melakukan pembatal yang lainnya, begitu, ya. Nah, seperti itu. Atau sampai dia betul-betul, contoh itu, dia menghadirkan lagi niat kuatnya itu, tekad kuatnya untuk membatalkan itu, namun dia nggak dapatkan, contohnya,
Contohnya ketika dia ini sudah siang hari, sesuai dengan niat sebelumnya yang malam hari, dia siang itu pengen batalkan. Dia cari makan, dia cari minum, kok nggak ketemu gitu. Ini sudah dia melakukan seperti itu. Maka yang ini bisa jadi batal. Karena dia menghadirkan kembali niatnya di waktu sedang berpuasa. Tapi kalau dia berniatnya di malam hari, dia niat mau puasa besok, sekaligus dia nanti mau batalkan. Katakan sudah diprediksi siang. Sementara itu sedang belum berpuasa, sedang sahur contohnya. Maka yang seperti ini tidaklah batal puasanya. Sampai dia bertekad kuat kembali, menghadirkan niat kembali ketika sedang puasa. Bukan sedang dia di masa niat. Jadi kan malam itu adalah waktu berniat. Kalau dia berniatnya untuk puasa sekaligus batal puasa, untuk dibatalkan puasanya nanti, maka ini tidak jadi batal. Ya, maka dia terhitung masih terus puasa sampai dia makan atau minum, atau sampai dia ketika berpuasa dia menghadirkan kembali niat itu. Nah, ini dia seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan ya, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi ya untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini dalam proses pembangunan, juga sudah dimanfaatkan dan sedang dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu, untuk kegiatan kajian, dan insya Allah nanti Ramadan ini insya Allah ya mudah-mudahan ya banyak kegiatan yang akan dilakukan. Nah, bagi siapapun di antara kita yang pengen dapat pahala sebuah rumah di surga, pahala minimalnya adalah 700 kali lipatnya dari apa yang diinfakkan dan disumbangkan, sekaligus ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ayo mari kita berdonasi. Transfer sebagian rezeki kita ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.